Jadi sebetulnya ini skandal. Kalau ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun. Artinya dia jahat, dia begitu. Apalagi kalau dibuktikan dia salah tuh, bahwa ijazahnya itu palsu. Dianya asli atau ijazahnya asli, dia yang palsu. Jadi semua hal ini memperlihatkan pada kita bahwa kekacauan berpikir itu udah terjadi dari awal. Nah, kita ingin kembalikan masalah ijazah ini pada kepentingan akal sehat, yaitu diriset oleh Dr. Tifa itu. Jadi biarkanlah riset itu berlangsung. Urusan pidana itu tidak boleh diajukan karena ini adalah pertanyaan warga negara. Harusnya kepala negara menjawab secara etis, bukan mempidanakan warga negara sendiri. Metro TV, ada iNews, ada Kompas TV, ada teman-teman lainnya yang nggak disebut, mohon maaf. Hari ini kita mulai dengan pemeriksaan ahli dan saksi. Berdasarkan undangan, seharusnya ada 3 saksi yang akan diperiksa, kemudian ada 7 ahli. Tetapi dari 3 saksi itu kebetulan mereka saat ini sedang ke Solo untuk menjadi saksi pula di sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian dari 7 ahli yang dipanggil, 3 hari ini memenuhi panggilan, tetapi nanti sisanya akan dipending kira-kira sebelum akhir bulan ini. Nah, adapun yang datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismond Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin, bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Terutama pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang memang belum diubah. Undang-undang itu memberikan ancaman hukuman pasal itu 8 tahun pasal 32 dan 35 tahun pasal 12. Pasal 35 ancaman hukumannya 12 tahun, dan itu sangat tidak benar ketika diterapkan untuk RRT. Karena bukan itu maksudnya, itu nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Profesor Henry Subiakto. Adapun ahli yang belum bisa memenuhi panggilannya adalah Rocky Noparti, ya, Rocky Gerung, karena sesuatu dan lain hal. Tapi Rocky Gerung kita tahu bahwa bisa memberikan keterangan tentang kebebasan berpendapat, ya, beropini dan lain sebagainya. Dan kita tahu dia pun pernah dipermasalahkan ketika ada membuat sebuah pernyataan yang kontroversial. Mungkin masih ingat, bajingan tolol, ya kan? Kemudian ahli berikutnya Profesor Hamidah, itu ahli pidana. Tentu kita butuhkan karena ini adalah delik-delik pidana aduan dan pidana umum yang dikenakan kepada RRT ini. Kemudian ada juga nanti Dr. Didit Wijayanto yang juga ahli pidana dimajukan. Kemudian berikutnya adalah sudah 6 ya saya sebutkan. Sudah ya semuanya. Satu lagi sudah ya, udah 7 ya saya sebutkan. Nah, itulah ahli-ahli yang Ridho Rahmadi PhD, Ketua Umum Partai Umat yang juga menantu Amin Rais, tetapi beliau adalah ahli artificial intelligence yang sangat mumpuni dan bahkan pernah memuji bahwa karya Dr. Tifa di dalam buku
Jokowi's white paper itu pantas diganjar dengan gelar doktor, dia bilang begitu. Dan dia juga akan bersaksi banyak tentang Rismond juga, dan tentu tentang Roy Suryo juga. Jadi itu yang saksi dan ahli yang akan hadir, baik hari ini maupun nanti sampai akhir Januari. Sekarang di samping saya ada Profesor Tono Saksono. Silakan, ada pertanyaan lain sebelum ke Prof. Tono Saksono? Iya. Jadi kawan-kawan semua, kita juga berencana untuk menambah ahli dan saksi bila memungkinkan. Aiman Wicaksono kita pertimbangkan. Permasalahan yang paling utama bagi kita adalah kita tidak tahu tempus dan locus delictinya apa yang dipersoalkan sampai hari ini. Kan kalau Sylvester kan jelas tuh, tempusnya tanggal sekian, locusnya di depan Mabes Polri. Pernyataannya, peristiwanya dia mengungkapkan soal JK dan lain sebagainya, kan jelas. Kalau ini nggak jelas, makanya kemudian kita agak bingung sebenarnya siapa yang pantas kita ajukan sebagai saksi, peristiwa mana yang oleh penyidik dimaksudkan sebagai sebuah perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang bisa menjerat RRT. Ketika diperiksa pada 2 kali kesempatan sebelum ini ya, ketika menjadi terlapor dan kemudian jadi saksi dan terlapor, pernah disebut tentang tempus delicti tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu kegiatan TPUA kalau kita tidak salah, dan RRT, Roy, Rismond dan Dr. Tifa sama sekali tidak ada di situ. Jadi apa yang harus dijawab? Kemudian pernah juga dipermasalahkan mengenai tempus delicti pada tanggal 26 Maret. Pertama kali itu malah. Juga RRT tidak ada juga di situ. Jadi apa yang mau dipermasalahkan, apa yang mau disanggah dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya ketidakprofesionalan penyidik ya, menyatukan, mengkotakkan tersangka ini, pertama menjadi satu kesatuan, kedua menjadi 2 klaster. Padahal kalau orang mau disangkakan, ya harus jelas tempusnya kapan, lokusnya kapan, peristiwanya apa. Nah sampai sekarang kita nggak jelas. Yang waktu digelar perkara khusus yang diberitahu ke kita hanyalah bahwa ini kejadian antara tanggal 22 Januari 2025 sampai 30 April 2025 saat Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya. Tetapi peristiwanya apa kita tidak tahu. Dan barangkali ya dia nonton sebuah link video yang jangan-jangan dibuat oleh kawan-kawan juga atau dibuat oleh kita tidak tahu. Itu yang saya bisa jawab. Makanya apakah Aiman akan dimajukan atau tidak tergantung apakah dia mempermasalahkan sebuah rubrik di iNews yang namanya Rakyat Bersuara. Kalau itu yang dipermasalahkan, ya tentu kita akan ajukan. Kalau yang dipermasalahkan ILC seperti laporannya Pradi Bersatu, ya kita akan minta Karni Ilyas yang akan menjadi saksi. Jadi bergantung kepada peristiwa apakah yang dipermasalahkan. Ada lagi? Sudah ya? Tindak lanjut dari pelimpahan berkas. Oke. Pertama, pelimpahan berkas itu kita sudah katakan kan terlalu prematur, tidak jelas, ya. Kemudian dasar hukumnya tidak kuat. Coba bayangkan, sampai pelimpahan kita tidak tahu lokus deliktinya yang mana yang dipersoalkan untuk RRT ini, tempus deliktinya mana, kemudian peristiwanya apa, ya kan? Dan masing-masing orang pasti memiliki sebuah statement sendiri-sendiri. Tetapi bisa saya pastikan kalau yang dipermasalahkan adalah sebuah tempus tanggal 22 Januari dan kemudian 26 Maret, sama sekali RRT tidak hadir pada kegiatan itu. Karena kegiatan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Dan kita tahu bahwa TPUA itu klaster 1. Jadi Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, Rustam Effendi, kemudian Rizal Fadila, 5 orang itu adalah semua dari TPUA. Sementara klaster 2 adalah para peneliti, researcher, Roy Suryo, Dr. Tifauza Tiasuma, dan kemudian juga Dr. Rismond Hasyolan Sianipar. Itu yang bisa saya tambahkan. Rocky Gerung akan hadir nggak sih Pak? Rocky Gerung akan hadir tapi tidak hari ini. Mudah-mudahan sebelum akhir Januari ini. Tanggal 26, tepat ulang tahun saya.
Padahal hari ini ulang tahunnya Rocky Gerung hari ini. Dia menghindari ulang tahun jangan-jangan. Ya, gitu. Oke. Kalau sudah saya berikan kepada Profesor Tono Saksono ya. Oke, silakan Prof. Ya, sini Prof. Silakan. Baik.